Makasih ya kalian selalu ada buat aku. Kalian tuh bukan cuman adik buat aku, tapi kalian tuh kayak bestie aku. Terus aku nggak bisa ngebayangin loh kalau tanpa kalian aku gimana. Ya Allah, sampai saat ini aku masih tidak nyangka Mbak Rini ternyata bukan anak kandung ibu. Mbak Rini pasti sedih banget kalau tahu yang sebenarnya. Kalian cari orang itu. Namanya Dirza. Kalian culik dia. Sekap. Hajar. Apapun yang bisa kalian lakukan. Yang penting jangan bikin dia mati. Ayo maju lagi sini. Orang suruhan kamu kabur. Harusnya kamu cari yang lebih kuat, Bara. Ada tato ular, Pak. Tato ular? Aku lihat di tangan mereka. Pokoknya gue gak bisa diem aja. Gue harus bergerak sekarang. Lebih baik gue lapor ke polisi kalau Lanya udah sadar dan ngasih petunjuk baru. Kamu tahu gak kenapa air mata warnanya bening? Karena air kan bening. Enggak salah. Terus? Karena kalau warnanya hijau, air maca. Gue benar-benar penasaran. Siapa sih dalang dibalik kebakaran itu? Yang jelas, gue gak akan maafin mereka. Mereka bukan hanya ngancurin usaha foto gue, tapi juga udah bikin Langit jadi korban. Ngantuk banget lagi. Cari kopi dulu lah. Tato ular. Astaga. Apa jangan-jangan itu orang yang dilihat sama Langit? Motornya juga sama. Pokoknya sekarang gue harus ikutin orang itu. Ya lo mau kemana lo? Makin ngebut dia. Kayaknya dia sadar deh kalau gue lagi ngikutin dia. Ajar nih orang. Woi! Turunlah! Turun! Maksud lu apaan dari tadi ngikutin gua? Gue yang mau nanya sama lo. Apa lo terlibat dalam kebakaran di studio gue? Brooklyn Studio.
Ngomong apaan sih lo? Kebakaran apaan? Gua juga kagak kenal sama lu. Kalau lu nggak ada urusannya sama kebakaran di foto studio gua, lu ngapain kabur gua kejar? Hah? Ngaku aja sekarang, siapa yang suruh lu? Dengerin ya. Gua kabur karena gua takut lu dari tadi ngebuntutin gua. Kirain gua lu ada bakal niat jahat sama gua. Denger ya. Gua bisa bawa lu ke kantor polisi. Dari tadi lu ngikutin gua, udah gitu nuduh-nuduh gua. Kayaknya orang ini benar-benar nggak tahu apa-apa soal kebakaran di studio gua. Lagian orang yang punya tato ular juga pasti banyak banget. Nggak segampang itu nyarinya. Gue nggak bisa hanya mengandalkan polisi. Gue juga harus cari sendiri. Ngapain lu bengong? Ayo kita ke kantor polisi. Oke, yaudah. Udah tenang. Yaudah. Kalau memang lu nggak terlibat, ya udah gue ngaku salah, gue salah orang. Ya maaf. Lain kali, kalau lu mau nyari orang, cari yang bener. Jangan asal nuduh sembarangan ya. Ya gue minta maaf. Kayaknya nggak ada orang di rumah. Lebih baik saya menunggu di dalam taksi aja deh sampai mereka pulang. Pak, kayaknya yang punya rumah belum pulang deh. Saya tunggu di sini aja ya, Pak. Baik, Mas. Iya bener. Udah nggak macet lagi. Bumil. Padahal tadi habis ketawa. Sekarang udah tidur. Sabar sayang. Bentar lagi kita nyampe rumah. Masih tidur. Pasti ngantuk banget ya. Udahlah, biar aku gendong aja. Mas Lingga. Pak Dirja, kenapa malam-malam dia ada di sini? Pasti mau ketemu sama Arini. Malah pergi.
Selamat istirahat, sayang. Ternyata blok nomor handphonenya gak cukup untuk membuat Pak Dirja berhenti menemui hari ini. Mungkin lebih baik aku bicara sama dia. Selamat malam, Mas Lingga. Selamat malam, Pak Dirja. Pak Dirja, ada urusan apa datang ke sini? Sepertinya Mas Lingga sudah tahu maksud saya kedatangan ke sini. Saya hanya ingin bicara dengan Mbak Arini. Istri saya sudah tidur. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan ke saya saja. Mohon maaf, tapi saya merasa Mas Lingga seperti menghalangi saya untuk bertemu dengan Mbak Arini. Iya, karena saya mau menghindarkan istri saya yang sedang hamil dari masalah lain. Jadi kalau nggak ada yang bisa disampaikan Pak Dirja ke saya, silakan saya minta Pak Dirja pergi dari sini. Tapi saya harus menyampaikan satu kebenaran untuk Mbak Arini soal Bu Mita. Kok aku tiba-tiba di sini? Mas Lingga mana ya? Mas Lingga? Mas? Pak Dirja, saya nggak mau kasar. Jadi sekali lagi saya minta tolong. Silakan pergi dari sini. Saya nggak perlukan. Sampai panggil satpam ke sini. Tapi Ibu Mita itu korban, Mas. Ibu Mita meninggalkan Mbak Arini sewaktu bayi. Justru demi Mbak Arini sendiri. Saat itu Mbak Arini lahir prematur dan sakit keras. Dan Pak Mulyono tidak punya uang saat itu. Maka itu, Ibu Mita meminta bantuan pada Kanjeng Ratu, yaitu ibunya sendiri. Dan Kanjeng Ratu bersedia untuk membiayai semua pengobatannya sampai sembuh. Asal dengan syarat, Ibu Mita harus meninggalkan Mbak Arini dan Pak Mulyono. Ibu Mita tidak salah dalam hal ini, Mas. Dia hanya mempunyai keputusan yang sulit sebagai seorang ibu. Tolong Mas. Tolong sampaikan kebenaran ini pada Mbak Arini.